Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Jait Mutakin dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis. Saya di sini ingin memberi sedikit penyuluhan mengenai cara membudidayakan tanaman pepaya. Membudidayakan dan merawat tanaman pepaya. Tanaman pepaya dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah sampai dataran tinggi. Tanaman pepaya yang mendapat sinar matahari dalam jumlah banyak akan lebih cepat berbunga dan berbuah. Buah lebih cepat masak dan lebih manis. Berikut cara menanam dan merawat tanaman pepaya. Persiapan benih. Benih pepaya berasal dari biji yang dikecambahkan dengan cara direndam semalam, kemudian disimpan di dalam wadah tertutup yang suhunya sekitar 30 derajat Celcius. Setelah 6 sampai 12 hari biji pepaya akan berkecambah. Kemudian disemaikan dalam media polybag. Kedua, persiapan lahan. Lahan dibersihkan dari gulma-gulma secara mekanik atau kimia. Selanjutnya lahan diolah tanahnya agar menjadi gembur. Kemudian membuat bedengan. Antar bedengan dipisahkan dengan parit berukuran lebar 50 cm dan dalam 30 cm. Kemudian lubang tanam dibuat dengan ukuran 40 x 40 x 50 dan jarak tanam 2 x 2 meter. Lubang tanam diisi dengan campuran pupuk kandang dan dolomit. Sedangkan yang ketiga, penanaman benih yang sudah siap ditanam dimasukkan dalam lubang tanam dengan cara melepas polybag. Dilepas perlahan-lahan agar media tanam tidak pecah, kemudian diletakkan di lubang tanam dan ditimbun dengan tanah topsoil. Kemudian yang keempat, pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman diawali dengan seleksi bunga sempurna. Saat tanaman sudah mulai berbunga, sekitar berumur 2 bulan setelah tanam, pilih yang berbunga sempurna. Yang kedua, pemberian mulsa. Mulsa atau penutup tanah berupa serasah, jerami kering, dan lainnya. Diberikan di bawah tajuk tanaman dengan ketebalan 15-20 cm saat awal tanam. Dan kemudian yang ketiga, pemupukan. Gunakan pupuk NPK 16/16/16 atau campuran pupuk tunggal. Pupuk diletakkan pada lubang yang dibuat di sekeliling tanaman dan ditutup dengan tanah. Penyiraman harus dilakukan setelah pemupukan, terutama bila tidak turun hujan. Selain itu, pupuk dapat diberikan dengan cara diencerkan terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari saya. Sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Apakah dari saudara-saudara sekalian atau teman-teman sekalian ada pertanyaan? Ya Pak. Ya, dari nama siapa, nama Anda? Saya dengan nama Fenki Thomas Jordan ingin bertanya bagaimana ciri bunga yang sempurna. Oke, baik. Akan saya jawab ya. Pertanyaan dari Anda, bagaimana ciri bunga pepaya yang sempurna? Iya. Ciri bunga sempurna yaitu di dalam satu bunga terdapat serbuk sari dan putik. Tanaman yang berjenis kelamin lainnya dipotong pada pangkal batang agar tidak tumbuh. Apakah jelas? Setelah itu, apakah ada yang masih dibingungkan atau yang ingin dipertanyakan? Angkat tangan saja. Ya, dengan siapa nama Anda? Saya Muhammad Pipawas dari kelompok tani Bati-Bati Ujung Baru. Oke, apa pertanyaannya? Pertanyaan saya, apa fungsi mulsa?
Boleh diulang sekali lagi? Apa fungsi mulsa? Oh ya baik. Saya jawab ya, izin menjawab. Fungsi mulsa selain untuk menjaga kelembapan tanah, mulsa juga berfungsi untuk mencegah pertumbuhan gulma, mengatur suhu permukaan tanah, menekan populasi hama, dan menambah kesuburan tanah. Apakah jawaban dari saya jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Apakah dari saudara kalian ada yang ditanyakan lagi? Ya Mas, Ya, dengan siapa nama Anda? nama saya Ahmad Solin. Ya. Ingin bertanya bagaimana cara mengatur dosis pada proses pemupukan. Oke, baik. Proses cara mengatur pemupukan, misalnya saat kita menanam tanaman yang berumur 1 minggu setelah tanam dipupuk dengan dosis 50 gram atau gram per tanaman. Caranya larutkan 500 gram NPK dalam 10 liter air. Kemudian siramkan di sekitar perkarangan tanaman. Apakah jawaban dari saya jelas, Saudara Ahmad Solihin? Jelas. Oke. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi sekaligus menutup penyuluhan saya kali ini. Saya selaku penyuluh memohon maaf apabila penyuluhan ini terdapat banyak kesalahan. Akhir kata dari saya, semoga penyuluhan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.